Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, bersama rakyat kita kawal Pilkada Serentak 2020 dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Satriadi. Kita lanjutkan Pak, tadi sampai di mapping yang menjadi daerah-daerah yang blank spot itu daerah mana sih Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya hampir merata. Maksud saya merata itu kan ada yang 2 kecamatan, ada yang cuman misalnya ada yang cuman di beberapa desa, ada yang memang secara sekecamatan itu kan. 13 kabupaten kota itu ada semua yang ini Pak? Ada. Bahkan sebenarnya Kota Palangkaraya ini kan di daerah kayak misalnya Rakumpit kalau tidak salah itu kan ada beberapa desa bahkan yang tidak masuk jangkauan. Nah, itu yang kita mapping hampir merata. Misalnya kayak di Kota Ringin Timur. Kemudian yang jauh itu jangkauannya lumayan banyak itu kan daerah misalnya Murung Raya itu. Murung Raya, kayak Lamandau juga. Nah, untuk mengakali ini seperti apa? Nah, tentu gini, kita ketika itulah dasar salah satu tujuan kita melakukan mapping, melakukan indeks kerawanan pemilu tadi, beberapa anunya. Tentu kita memberikan pertama tentu mengantisipasi. Kita juga sampaikan ke kawan-kawan di Bawaslu misalnya gini, ketika nanti untuk distribusi logistik pemilu misalnya. Ketika itu misalnya harus dari ibu kota kecamatan ke desa itu harus ditempuh dengan 1 hari misalnya kan tidak ada jalan darat, tentu diantisipasi beberapa hari sebelumnya sudah disiapkan. Nah, kawan-kawan juga seperti itu. Kita juga beberapa hal yang memang sifatnya urgen, mau tidak mau memang harus didatangi langsung dan sebagainya. Sehingga itu juga, atau misalnya ketika yang tidak komunikasinya susah ini, dia akan sewaktu-waktu juga sekiranya ditemukan situasi di lapangan yang mendesak, dia akan kemana daerah yang di sekitar itu yang memang bisa sarana komunikasinya. Jadi itu yang kita kalau lakukan. itu ideal Pak, kalau sebelum COVID, tapi ketika COVID ini seperti apa perlakuannya? Nah, itu juga yang semasa COVID ini kita berencana. Tadi saya juga baru komunikasi dengan Ketua KPU Provinsi. Kita juga akan merencanakan memang dirasa perlu dan mendesak kita melakukan koordinasi dengan gugus tugas dalam hal ini. Dan gugus tugas COVID-19. Kita juga mengarahkan untuk kawan-kawan di kabupaten juga seperti itu. Karena dari itu kita mendapatkan data nih. Data zona misalnya zona merah, hijau, kuning dan sebagainya. Kemudian bahkan kita mengharapkan nanti juga informasi dari gugus tugas ini wilayah bahkan misalnya di tingkat kelurahan, bahkan kelurahan desa, bahkan RT, RW misalnya, wilayah mana saja misal rawan. Ada masyarakatnya misalnya yang positif atau apa. Jadi kita mendapatkan informasi itu. Nah, kawan-kawan KPU juga mendapatkan itu sehingga kita tahu nih petanya. Misal itu tidak perlu harus didatangi. Bagaimana strateginya misalnya kayak seperti sekarang ini misalnya ketika melakukan verifikasi faktual dukungan calon persorangan. Ketika kita pegang itu kita juga bisa menghindari itu. Itu pertama. Kedua juga di masa Covid ini memang ada kewajiban di penyelenggara di kita itu standar minimal APD itu, masker, kemudian pelindung wajah itu, kemudian sarung tangan atau hand sanitizer. Itu standar yang harus diterapkan oleh kawan-kawan di penyelenggara. Nah, itu yang harus jangan sampai misalnya kita di penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu justru ini jadi carrier COVID ini. Ya. Bahkan kita mengharapkan nanti sebelum ada ketentuannya juga sebelum terjun ke lapangan dan sebagainya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Jajaran kita dilakukan rapid test. Untuk memastikan itu bahwa misalnya untuk upaya antisipasi kita saja itu kan. Kemudian Pak, setelah semua petugas ini misalnya di rapid test, yang ingin saya tanyakan kemudian, bagaimana meyakinkan masyarakat ini sendiri bahwa penyelenggaraan pemilu ini dan juga petugasnya itu dalam tanda kutip aman sehingga masyarakat tidak antipati terhadap pemilu tahun ini? Ya, nah itu juga termasuk bagian komponen yang indeks kerawanan tadi. Artinya gini, indeks kerawanan itu kan faktor ini memang dominan menjadi perhatian kita, faktor COVID ini. Nah, untuk itu memang kita baik Bawaslu maupun KPU yang sepengetahuan kami juga membuat aturan bahwa yaitu tadi seluruh jajaran pengawas
pemilu dan ini Bawaslu dan jajaran itu pertama memang di lapangan itu menggunakan standar APD secara lengkap. Nah, ini kan alat pelindung diri. Kemudian ya itu jadi kita juga melakukan rapid test untuk yang misalnya reaktif dan seperti itu akan kita ini kan. Tidak kita paksa harus turun dan sebagainya. Nanti juga akan kita kan ada jemput bola. Ya, kita lakukan itu. Kemudian juga alhamdulillah sampai saat ini karena kita update terus nih per hari, per minggu untuk jajaran kawan-kawan yang misalnya ada yang kurang sehat atau apa itu supaya paling tidak mengisolasi diri lah dulu. Itu yang harus kita lakukan. Ini yang juga menjadi kekhawatiran kita bersama juga sebenarnya ketika nanti bagaimana ketika mendekati hari H ada yang kita tidak tahu ya ada yang kena positif dan sebagainya. Itu nanti tetap akan kita ini kan tidak kita turunkan lah lapangan itu. Kita memastikan bahwa petugas itu tidak itu tadi bukan sebagai justru pembawa itu yang kita haruskan. Kemudian seperti pertanyaan saya tadi, bagaimana dari teman-teman pengawas pemilu ini meyakinkan masyarakat partisipasi mereka harus idealnya meningkat, kemudian karena ada COVID seperti ini tentu saja ada kegalauan di masyarakat. Betul. Untuk mengantisipasi ini? Iya, itu yang kita khawatirkan adalah ini berkorelasi dengan tingkat partisipasi publik nantinya ketika memilih. Karena bisa saja isu COVID-19 ini kan justru dimainkan, karena kan kita ini kan bermain di ranah politik. Bisa saja itu misalnya dimainkan menjadi isu di TPS itu atau di daerah itu ada yang positif dan sebagainya. Dalam waktu dekat kita juga membangun koordinasi dan komunikasi dengan pertama tentu adalah dengan aparat keamanan, kepolisian, kemarin juga dengan Binda kita sampaikan, juga dengan pemerintah daerah. Artinya memang ini menjadi perhatian kita, jangan sampai misalnya ketika termasuk tadi kita melakukan memantau di media sosial. Karena ketika ada satu orang pun misalnya satu orang yang akan melemparkan isu itu, itu sedini mungkin kita berusaha untuk mendeteksi itu, untuk melakukan itu pertama. Kemudian bagaimana kita meyakinkan tadi, ya itu tadi bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Pertama kita pastikan petugas kita steril dari itu, aman, itu bukan pembawanya itu. Nah kemudian ya itu tadi kita juga tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan gugus tugas, karena gugus tugas itu kan sampai di tingkat kecamatan, karena mereka yang juga mendeteksi, bahkan mereka paham dan tahu orang-orang mana saja yang misalnya positif dan sebagainya, zona mana yang merah, hijau dan kuning dan sebagainya itu yang kita lakukan untuk itu mengantisipasi itu. Nah kita tetap kemudian di KPU kalau tidak salah juga sedang diatur nanti ketika ini ya, ketika kita bicara pada 9 Desembernya di TPS. Itu juga diatur ada kewajiban misalnya di TPS itu disiapkan tempat cuci tangan. Kemudian termasuk ya sabun dan sebagainya. Kemudian juga alat untuk pengukur suhu tubuh. Yang suhu tubuh di 38 itu langsung dipisahkan. Scanner. Kemudian juga sedang disiapkan juga misalnya di undangan memilih itu memilihnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi tidak langsung menumpuk kayak seperti biasa langsung berapa orang datang kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapan hanya beberapa puluh orang yang dari jam sekian misalnya dari jam 7 sampai jam 8 di undangan itu dicantumkan. Kemudian 8 dan 9 siapa lagi. Jadi gitu. Kita bergeser sebentar Pak ke pendanaan. Begitu besar dana refocusing ini untuk yang namanya COVID. Kemudian bagaimana juga dari teman-teman penyelenggara pemilu ini tetap bertahan menyelenggarakan pemilu. Situasi kita seperti ini. Kalau dari Banwas sendiri seperti apa melihatnya? Apakah ada tarik ulur, kita stop dulu kah, atau seperti apa pendapat dari teman-teman Banwas ini? Ya, pertama terkait kan pasti besar Pak, karena Bapak mengatakan tadi pembelian untuk APD. Kemudian ada lagi yang namanya berjenjang jam sekian sampai jam sekian. Itu kan pasti memakan biaya juga. Jadi kemarin sebelum diputuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada ini yang sempat tertunda dihentikan dulu sementara itu sebelum memutuskan 9 Desember itu kan ada rapat bersama itu Bawaslu, KPU, Komisi 2 kemudian dengan pemerintah. Di sana memang diputuskan prasyarat utama itu adalah
kalau ini dilanjutkan apalagi ditetapkan 9 Desember, maka pertama adalah kelengkapan alat pelindung diri harus ada, wajib itu ada. Tentu konsekuensinya adalah Biaya pemerintah dan dana. mengalokasikan dana penganggaran dan sebagainya. Bahkan di tingkat nasional, saya lupa persisnya KPU itu berapa, sekitar 5 triliun kalau tidak salah. Bawaslu mengusulkan dana tambahan sekitar 400-an miliar. Yang sampai saat ini juga belum ada kepastian juga. Nah, ini yang juga menjadi problem sampai saat ini di lapangan. Karena ini kan di satu sisi kewajiban untuk memenuhi protokol kesehatan tadi, sementara harus menambah. Nah, ada sebagian memang daerah yang karena kan sudah disetujui nih penganggarannya kemarin kan melalui naskah perjanjian hibah kerjasama itu kan PHD itu kan, ada beberapa hal yang memang tidak mencukupi sebenarnya. Namun kemarin kita berusaha untuk Bawaslu Provinsi ya, untuk Kalimantan Tengah, kita melakukan optimalisasi. Ada beberapa kegiatan yang seyogyanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung, karena situasi gini kita alihkan untuk melalui mekanisme daring. Nah itu jadi lumayan lah penghematannya, misal sewa tempat dan sebagainya kan. Nah, itu lumayan lah untuk penghematan yang bisa kita sisihkan untuk misalnya mengantisipasi hal-hal kayak gitu kan, yang untuk beberapa kegiatan untuk penambahan, karena ini konsekuensi juga penambahan masa kerja untuk itu, karena kan sampai harus Desember bergelombang yang dahulunya 800 masuk sekarang menjadi 500. Ya betul, ada juga beberapa hal yang memang itu yang kita optimalisasikan. Namun secara penambahan itu memang tidak ada, dari yang memang kemarin sudah disepakati dengan pemerintah daerah. Bawaslu itu lebih banyak sebenarnya, hampir 50% itu penganggarannya untuk honorarium pengawas ad hoc. Dalam ini pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kemudian kelurahan desa dan pengawas TPS, hampir 50%. Penganggaran kita di... Apalagi ketambahan nggak ini Pak dengan misalnya, mohon maaf, suplemen segala macam untuk gizi mereka ketika mereka harus berjaga, tidak seperti yang sebelumnya, kan ada COVID ini. Betul, kita diminta sebenarnya menyusun penganggaran kemarin untuk APD itu kan terdiri dari masker, kemudian pelindung penutup wajah itu, kemudian sarung tangan, kemudian hand sanitizer. Nah, kemudian ada tadi istilahnya itu kan penambah daya tahan tubuh. Nah, itu. Nah, kemarin memang kita sudah ajukan ke pemerintah provinsi menyatakan itu akan mereka teruskan untuk pemerintah pusat. Nah, kita juga belum tahu bagaimana itu. Penganggarannya juga belum turun, Pak? Belum turun itu. Untuk sementara memang kita memaksimalkan yang ada. Standar minimal tadi, misalnya masker dan sebagainya. Karena juga ada penganggaran, harapannya kan dari APBN itu, tapi masih tarik ulur juga soal itu. Ya kita berharap nanti setelah, karena kan bagusnya juga kita katakan alhamdulillah juga, karena untuk Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak ada calon persorangan. Jadi ada ada, lumayan lah kita bisa bernapas sedikit. Ya, calon persorangannya sudah tidak ada, calon persorangannya. Jadi sebenarnya kalau ada calon persorangan, itu sudah, maka mulai sejak kemarin tanggal 24 kita melakukan verifikasi faktual di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Tapi itu karena tidak ada tahapan itu, kita hanya untuk mempersiapkan diri nanti untuk tahapan berikutnya. Namun karena di Kota Waringin Timur itu kan ada kawan-kawan yang di sana, itu yang kemarin kita sempat melakukan pengadaan misalnya masker dan sebagainya, karena memang persyarat itu yang harus terpenuhi. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kemudian Pak, bagaimana yang ingin saya tanyakan kemudian, bagaimana untuk tingkat teman-teman ini untuk data pemilih Pak? Kan kalau dulu kita verifikasinya door to door, kemudian ada yang namanya recovery data. Nah, kalau sekarang seperti apa Pak sistemnya? Nah, pendataan ini kan memang tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU untuk melakukan pendataan pemilih. Kita melakukan melakukan proses itu. Nah, informasi yang sementara sedang dibenahi juga untuk melakukan pendataan dan pemilih, misalnya diupayakan melalui RT setempat. Karena misalnya RT-nya kan tahu nih data-data kependudukan, tinggal yang mana yang meragukan atau misalnya saya nggak tahu nih penduduk saya ini, maka dilakukanlah pendataan langsung ke yang bersangkutan. Nah, jadi mekanisme itu tetap diupayakan untuk membatasi
pertemuan langsung dengan masyarakat. Ya misalnya ya dengan pembatasan tadi cukup dengan misalnya ketemu RT-nya, dilihat orangnya ada atau orang ini sudah meninggal dan sebagainya, itu kan ya saya kira untuk wilayah kita Kalimantan Tengah, apalagi yang di daerah-daerah kecamatan, pedesaan relatif saling mengenal lah. Ketua RT-nya juga saling tahu, kira kecuali mungkin yang di daerah-daerah perkotaan lah yang perlu dilakukan. Yang rawan biasanya daerah mana, Pak? Ya. Yang biasanya rawan itu daerah mana sih, Pak? Maksudnya Tentu terkait dalam tanda dengan kutip nih, ada data-data yang tidak valid lah dikatakan di sini. Mungkin data lama juga dipakai, yang paling rawan biasanya. Itu kan sebenarnya relatif ya, relatif maksudnya gini kan, tergantung petugas pendataannya di lapangan. Itu pertama. Kedua juga sebenarnya, karena kan kalau kita bicara rawan tidak rawan itu kan, kalau ya itu tadi kita bicara kan perlu pelibatan publik, itu disitulah sebenarnya pelibatan publik, pelibatan untuk berpartisipasi, ikut serta tahu, proaktif, misal mengecek apakah dia sudah masuk daftar pemilih atau tidak. Nah, kalau itu diabaikan atau misalkan itu kadang-kadang dalam tanda petik bisa rawan dimainkan. Terus terang aja kita kan selalu menjadi persoalan adalah DPT ini, daftar pemilih tetapnya. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang sudah meninggal masih masuk. Ada yang sudah orangnya berpindah, misalnya masih masuk. Nah, itu yang kita juga di jajaran kami di melakukan pengawasan untuk memastikan itu. Kami juga memastikan bahwa orangnya ini memang sudah tidak ada lagi di situ. Maka itu harus dicoret. Begitu juga kita, jadi kami Bawaslu itu memastikan terkait dengan pendataan data pemilih ini. Pertama adalah memastikan yang memenuhi syarat dan memiliki hak untuk memilih masuk daftar pemilih. Satu orang pun, jadi satu orang pun tidak boleh ada yang tidak terdata. Kemudian begitu juga yang memang tidak memenuhi syarat atau orangnya sudah meninggal atau sudah pindah, kita pastikan itu harus dicoret dari data. Kemudian untuk anak sekolah, Pak, biasanya anak sekolahnya sudah 17 tahun ini kan teman-teman dari KPU dan juga perangkat-perangkat lain itu kan sosialisasinya kencang nih, Pak, ke sekolah, ke kampus-kampus untuk pemilih pemula. Ketika COVID seperti ini, seperti itu apa pengawasan yang dilakukan teman-teman untuk menjangkau? Ya, saya belum tahu, belum dapat informasi persis ya mekanisme yang akan dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Kan ini kan kewenangannya KPU untuk mensosialisasikan ini kan. Nah, teknisnya seperti apa. Namun saya kira di situasi seperti ini kita juga memberikan masukan kepada kawan-kawan KPU untuk memaksimalkan media sosial misalnya. Media sosial, kemudian juga tentu dalam seperti ini memanfaatkan media elektronik, kemudian media cetak untuk memaksimalkan melihat misalnya misalnya warga masyarakat yang memenuhi syarat, kalian 17 tahun, kemudian juga sudah pernah kawin atau apa, itu. Juga teman-teman disabilitas? Ya, disabilitas, untuk itu tadi proaktif, karena kan lumayan agak lumayan mudah lah saya lihat juga di kawan-kawan KPU kan juga menyediakan semacam link atau web itu yang kita bisa mengecek kita masuk di DPT atau tidak nih. Kita bisa mengecek misal dari Android ini kita bisa mengecek saya masuk, tinggal ketik aja nama saya, nick-nya di situ akan keluar. Nah, kalau misalnya belum, kita bisa proaktif datang untuk menyampaikan bahwa saya belum terdaftar. Jadi ada mekanisme, tinggal saya kira mekanisme itu yang gencar disosialisasikan oleh kawan-kawan KPU. Menurut teman-teman dari Bawaslu sendiri, tingkat partisipasi masyarakat pemula seperti apa? Dari teman-teman mengawasi nih di biasanya lapangan. Justru sebenarnya tingkat partisipasi ini yang lebih tinggi itu justru pemula. Karena kan kadang-kadang juga ada ikatan emosional, maksud saya gini. Orang itu ketika dia ini pertama kali nih, saya pertama kali nyoblos nih, kan gitu nih. Biasanya kayak gitu, pertama kali nyoblos nih saya harus ini nih. Nah, itu menjadi kayak catatan sejarah tersendiri. Jadi kalau di tingkat pemula ini biasanya justru tinggi. Kemudian kalau kita bicara secara umum ya, tingkat partisipasi juga bergantung sebenarnya. Bisa kalau catatan kita tingkat partisipasi itu yang tinggi biasanya di pileg pilpres. Karena pileg itu pemilihan legislatif itu kan biasanya ada berapa ratus bahkan ribu caleg yang keluarganya masing-masing dikerahkan tuh. Sehingga itu berpengaruh terhadap angka partisipasi. Kalau kita bicara pilkada, biasanya juga dipengaruhi oleh pasangan calon. Juga pasangan calon, ikatan emosional, dukungan, dan sebagainya itu juga mempengaruhi tingkat partisipasi. Termasuk juga sebenarnya tingkat sosialisasi tadi, tingkat sosialisasinya yang harus gencar juga untuk memancing masyarakat kita untuk berpartisipasi.
Itu tadi yang kita berharap sebenarnya tingkat partisipasi paling tidak sama dengan lebih tinggi lah dari pilkada sebelumnya. Kalau Bapak melihat sendiri, Pak Ketua melihat bagaimana pasangan-pasangan calon yang sudah dilempar nih Pak? Ya, Popularitasnya, kemudian seperti apa di lapangan, masyarakat menyikapi lemparan bola ini disambut dengan baik kah, atau adem ayem saja, lagi mikirin COVID nih, nanti dulu ini urusan prosedural politik ya nih. pertama tentu kami selaku penyelenggara kan tidak boleh mengomentari paslon. Oke. Pertama memang. Namun saya kira kami hanya bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa pertama ketika nanti akan melakukan pilihan, tentu pertama adalah pilihan yang rasional. Kita harapkan kan program visi misinya tentu diperhatikan. Kemudian juga adalah karena ini tanggung jawab kita untuk menentukan nasib kita sendiri sebenarnya, itu yang penting. Nah terkait dengan banyaknya muncul yang sekarang itu kan masih bisa dikategorikan belum pasti. Nanti sekitar tanggal berapa, tanggal 3 atau saya lupa, awal September itu penetapan oleh KPU. Nah setelah ditetapkan oleh KPU itulah pasangan calon itu sudah dipastikan itulah pasangan calonnya. Nah kenapa juga muncul pertanyaan ke kami, kenapa itu banyak baliho tidak ditertibkan dan sebagainya. Nah, sampai saat ini yang ada baliho dan sebagainya itu belum dikategorikan sebagai pasangan calon karena belum sah ditetapkan oleh KPU. Belum bisa juga dikatakan mencuri star Pak? Belum bisa karena itu menjadi kewenangan misalnya pemerintah daerah bisa tertib dan sebagainya, pemerintah daerah untuk menertibkan. Mereka itu kan begini, masuk kategori misalnya orang yang pasang baliho spanduk reklame. Mereka perizinannya ke pemerintah daerah, bayar izin reklame dan sebagainya ke situ. Yang mana yang boleh yang tidak itu kan pemerintah daerah. Karena mereka itu belum melakukan belum disahkan sebagai pasangan calon. Siapapun boleh. Mau siapa, si A, si B, mau bikin poster baliho besar-besar dia pasang sendiri juga masih. Dan itu sudah bertebaran di mana-mana. Ya, tinggal itu tadi pemerintah daerah, kota yang akan mereka ini misal dianggap mengganggu tertib itu kan, tata kota dan sebagainya, bahwa ini tidak boleh baliho ada di sini, harus semestinya di sini. Belum nanti kita setelah penetapan, nah itulah kita akan melakukan pengawasan, melakukan penertiban zonasi mana saja yang boleh dipasang tadi itu. Gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga Pak, bola panas ini sudah meluncur. Pernah tidak terlintas di teman-teman Banwas ini bahwa ini mulai tebar pesona nih ke daerah-daerah, mungkin ke kubunya masing-masing? Kalau Bapak sendiri melihat di lapangan? Ya itu tadi, itu kan sah-sah saja masih ya Pak ya? Sah-sah saja, siapapun jadi itu kan sah saja karena masih secara legal formalnya itu kan masih belum nih. Sah saja siapapun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan hak dipilih itu sah saja melakukan sosialisasi lah bahasa ganti pasangan kalau untuk sementara tidak masalah. Ya karena belum penetapan. Nanti pasca penetapan itu sudah berlakulah regulasi aturan main pilkada ini. Disitulah fungsi pengawasan ini lebih ketat lagi. Mereka wajib tunduk dan patuh terhadap aturan main yang ada. Nah itu yang menjadi, dan kami pun di Bawaslu juga akan melakukan pengawasan itu nantinya. Karena kita juga sebenarnya bukan secara langsung, tidak hanya secara langsung mengawasi pasangan calon, tapi juga timnya. Tim sukses dan sebagainya. Misalnya ketika ada tim sukses yang melakukan kampanye atau sosialisasi bahasa di masyarakat, ada yang melanggar ya tentu kita tertibkan lah itu kan. Bawaslu sendiri merupakan wadah untuk sosialisasi, pengawasan, dia juga berperan sebagai eksekutor, juga pemutus perkara. Seperti apa Pak di sini Pak? Jadi sederhananya kan gini, misalnya ya, jadi pasangan calon kan kalau kita bicara, jadi di Bawaslu itu ada yang namanya penanganan pelanggaran, kemudian ada penyelesaian sengketa. Kalau penanganan pelanggarannya nanti ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Kalau misalnya pelanggaran pidananya nanti kita masuk ada yang namanya Sentra Gakumdo. Sentra Gakumdo itu sentra penegakan hukum terpadu yang di sana ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Nah, kalau kita melihat hasil temuan dan pengawasan atau bahkan laporan dari warga, misalnya gini, terkait dengan money politik misalnya, itu sudah sanksi jelas pidana,
money politik, kemudian entah dia itu laporan atau temuan dari jajaran pengawas pemilu, itu kita bahas masuk di Sentra Gakumdu. Termasuk black campaign. Black campaign itu kan kita lihat ininya, isinya, black campaign dan sebagainya itu kan kita lihat karena ada pelanggaran-pelanggaran, ada sanksinya. Bisa juga misal ketika dia black campaign kan ketika pada saat berkampanye ya, itu bisa dilangsungkan dihentikan di situ. Bisa seperti itu. Nah, termasuk apabila dia melanggar protokol kesehatan, baik masyarakat ataupun kontestan yang ikut. Nah itu bisa nanti kita akan melihat situasi ya. Pertama memang tentu adalah administrasi. Dan kita bisa memberikan masukan bahwa ini dihentikan dulu karena tidak memenuhi protokol misalnya kan karena ada aturan-aturannya misalnya berkumpulnya berapa orang yang boleh maksimal berapa orang. Nah, itu juga akan kita awasi juga nantinya. Jadi keterpenuhan syarat-syarat protokol itu yaitu tadi sebenarnya pengawasan ini kan sama seperti yang biasa sebelum-sebelumnya. Cuma ketika masa pandemi ini maka masuklah konsep protokol kesehatan tadi. Nah itu yang juga siapapun warga negara ini kan wajib tunduk dan patuh terhadap protokol itu, terhadap aturan yang memang ada itu. Kemudian yang untuk pemutusan perkara Pak, seperti apa? Nah, pemutusan perkara tadi misalnya kalau kita tuh kan ada yang namanya juga penyelesaian sengketa. Misalnya ya ketika pasangan calon mau mendaftar, kemudian oleh KPU misalnya pasangan calon ini dianggap tidak memenuhi syarat, digugurkan. Nah pasangan calon yang digugurkan ini bisa mengadukan ke Bawaslu karena minta keadilan lah ke Bawaslu karena misalnya berdasarkan surat keputusan KPU saya dianggap tidak memenuhi syarat. Di sanalah kami juga semacam mengadili memproses itu. Kami mengadili memproses itu, kita lihat juga unsur keterpenuhan baik formil, material dan sebagainya. Kita melakukan semacam sidang. Ya. Berapa lama prosesnya biasanya? Singkat sebenarnya untuk itu maksimal itu kan 12 hari sudah selesai maksimal. Tapi yang itu kan 3 plus 2 dan harinya hari kalender. Jadi Sabtu Minggu pun tetap jalan. Nah, kita menerima laporan, kita menyidangkan dan kita memutuskan juga nantinya. Oh ini putusan itu kan karena kan melalui mekanisme musyawarah ini. Kita putuskan nanti direkomendasikan KPU orang ini ternyata memenuhi syarat nih supaya merubah kebijakan. Atau bisa saja jadi putusan itu kan hasil musyawarah itu kan dua aja bahwa kita anggap bahwa ini sebenarnya keterpenuhan syaratnya terpenuhi. Maka bisa kita rekomendasikan ke KPU untuk melihat syarat itu lebih lanjut melaksanakan itu atau bisa ya benar nih KPU ini memang orang ini tidak memenuhi syarat seperti itu. Ini mekanisme musyawarah yang kita sebagaimana diatur oleh regulasi yang ada. Kita kembali lagi ke masyarakatnya karena kita berbicara di sini bersama rakyat kita kawal. Masyarakat ini kan kita katakan bahwa itu dia superpower. Kemudian seberapa kalau menurut teman-teman Banwas sendiri di saat pandemi seperti ini seberapa besar Pak partisipasi mereka ikut dalam tanda kutip mengawasi proses demokrasi kita di tahun ini khususnya. Kalau tidak mundur loh Pak. Pertama tentu di bawah jajaran pengawas pemilu ini kan terbatas. Misalnya di tingkat provinsi itu kan kami komisioner itu kan hanya 5 orang. Ditambah beberapa staf yang akan melakukan pengawasan tingkat provinsi. Kemudian di kabupaten kota itu 3 orang. Ada beberapa staf. Hanya Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kapuas saja yang komisionernya itu hanya 5 orang, yang 5 orang. Yang lainnya 3. Kemudian di tingkat kecamatan juga 3 orang. Misalnya mengawasi di tingkat skup kecamatan itu. Kemudian nanti di tingkat kelurahan desa hanya 1. Maksud yang kami sampaikan adalah itulah keterbatasannya. Kami misalnya kita ambil contoh Kota Palangkaraya provinsi, kita tuh kan melihat jangkauan itu. Kemudian kawan-kawan kota. Jadi bisa saja ketika kita ada di sini, ternyata pelanggarannya di sana. Nah itu Pak. Nah itulah fungsi dan peran masyarakat, peran publik ini menginformasikan. Kita harapkan bahkan karena gini, masyarakat pun bisa. Jadi mekanisme melaporkan itu syaratnya sangat mudah sebenarnya. Pertama dia adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dibuktikan dengan KTP. Sudah, itu aja. Saya warga negara ini, misalnya ketika kita bicara pilkada ini, saya warga Kalteng. KTP saya melihat ada pelanggaran ini kejadiannya di sini. Syukur-syukur kalau bisa banyak bukti yang dibawa, misalnya berbuat melihat misalnya kejadian mana politik dan sebagainya itu. Ya itu yang kita harapkan peran publik mengawasi tadi.
peran publik mengawasi itu bisa disampaikan ke jajaran Bawaslu-nya. Mulai misalnya tidak perlu harus ke provinsi, misalnya karena jauh, bisa ke kecamatan. Dan kelurahan desa itu kan ada kecamatan, misalnya kalau misalnya dia di ibu kota kecamatan atau kalau dia di desa ada pengawas kelurahan desa, sampaikan aja informasi itu. Jadi memang ya itu tadi memang karena keterbatasan waktu itu memang harus cepat. Cukupkah Pak waktunya Pak? Kalau antara saat ini dengan ya itu tadi kita untuk sudah prosesnya mulai... kan tidak ya kalau waktu Kalau yang menurut tadi Bapak mekanisme sendiri? itu kan gini. Nanti berlakunya itu untuk ini ya, untuk yang apa tahapannya, kalau tangkap pelaksanaan kan nanti September itu kan penetapan calon. Pasangan calon, iya. Sampai nanti pencoblosan tanggal 9 itulah. Desember. Nah, di masa itulah Itu kita kan harapkan peran masyarakat sangat nih. dekat waktunya Ya, Pak. peran masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi proses-proses itu selama tahapan itu yang kita harapkan juga masyarakat. Ya harapannya ketika pertama melihat langsung disampaikan informasi itu. Jadi kita cepat memprosesnya. Oke, seberapa besar bahwa sendiri dalam tanda kutip menggandeng yang namanya masyarakat, tokoh adat, kemudian dewan adat di sini Pak? Ya saat ini kita sedang berlangsung untuk gini ya, untuk masyarakat ya. Pertama kita juga sedang membuat ada yang namanya sekolah kader Oke, sekolah kader. pengawas partisipatif masyarakat SKPP itu. Nah harapannya itu kan mereka ketika kita didik kan sedang berjalan dengan mekanisme daring juga. Ya. Pertama mereka ada pemahaman terkait dengan itu tadi mekanisme sistem, kemudian terkait dengan larangan yang mana boleh yang mana tidak tadi kan itu. Harapannya kader sekolah pengawas pemilu ini yang akan menularkan virus-virus ini ke masyarakat sekitarnya. Itu pertama Yang juga. ikut siapa aja Pak? Ya. Yang saat ini sudah tergabung di teman-teman Dewas sendiri? Itu masih terbatas. Masih terbatas. Itu yang akan kita lanjutkan kemudian dengan berikutnya. Kita juga tetap berusaha untuk dalam waktu dekat kita juga sedang merancang untuk melakukan kerjasama misalnya dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan mungkin bisa nanti akan menyampaikan informasi itu ke mahasiswa di kalangan kampus. Dan kita juga membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Termasuk sama-sama. juga yang ini tadi Pak, dengan organisasi kemasyarakatan Ya. seperti Dewan Adat. Ya, kita harapkan Organisasi itu. masalah lainnya. Untuk pilkada ini dia kan misal mungkin ada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau apapun lembaganya itu kan bisa berpartisipasi. Kalau dia berpartisipasi langsung itu kan melalui mekanisme pemantau. Nah mereka pemantau untuk pilkada ini pemantaunya itu mereka harus daftar ke KPU supaya terdaftar. Harus mendaftar dulu. Daftarnya ke KPU ya karena syarat-syaratnya ada beberapa. Untuk yang pemantau dia pemantau Untuk nanti ya. kriterianya sendiri Pak, tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.